Baiklah, kita akan masuk kepada latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan. Dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang telah melalui berbagai macam proses peradaban dan masih berlangsung sampai peradaban yang manusia jalani saat ini. Manusia memiliki keistimewaan yang diberikan Allah melebihi makhluk ciptaan yang lainnya. Keistimewaan tersebut yaitu akal dan pikiran yang memampukan manusia untuk menilai mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah. Adanya suatu dasar inilah yang juga menentukan pandangan hidup seperti apa yang ada di dalam diri manusia. Setiap wilayah, pulau, negara, benua, dan seterusnya memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan cara mereka dalam menjalin kehidupan di tempat tersebut. Indonesia, sebagai suatu negara yang ada di benua Asia, memiliki julukan negeri 1000 pulau. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki banyak suku serta budaya dan bahasa, serta agama yang berbeda-beda, yang tersebar di setiap wilayahnya, dan yang bersatu di dalam nama bangsa Indonesia. Indonesia juga memiliki proses kehidupan di dalam masyarakatnya, memiliki dan mengalami pergeseran dasar-dasar hidup dan pandangan hidup yang kompleks, yang bertahan ataupun berubah silih berganti sesuai dengan peradaban. Hal lebih lanjut mengenai ini akan dijelaskan di dalam pembahasan materi yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai definisi filsafat dan pandangan hidup. Pengertian filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Filsafat juga dapat diartikan sebagai sebuah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Pandangan hidup merupakan suatu dasar atau landasan untuk membimbing kehidupan jasmani dan rohani. Pandangan hidup ini sangat bermanfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Semua perbuatan, tingkah laku, dan undang-undang harus merupakan pancaran dari pandangan hidup yang telah dirumuskan. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, jauh pada saat sebelum bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh masyarakat yang tersebar dalam berbagai suku di belahan bumi Nusantara yang terbentang dari ujung Sabang sampai Merauke, mereka semua memiliki pandangan hidupnya masing-masing, yang mana hal tersebut berasal dari pandangan hidup para leluhur. Barulah kemudian, setelah merdeka, bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Pemilihan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidaklah tanpa alasan. Hal itu dikarenakan, menurut Soekarno, bahwa Pancasila adalah hasil ciptaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pancasila itu sendiri bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu kala. Karena Pancasila adalah hasil perumusan dari sekian banyaknya nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara, maka ia kemudian menjadi lebih layak untuk diakui secara universal menjadi pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Berbicara tentang pandangan hidup, bangsa Indonesia pun pasti memiliki pandangan hidup, yaitu menjadi bangsa yang lebih baik dan memiliki keteraturan dalam bertindak. Dengan adanya pandangan hidup tersebut, maka bangsa Indonesia mampu mengetahui kemana tujuan yang akan ia capai nantinya. Bangsa Indonesia mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup karena di dalamnya terdapat sila-sila yang mencerminkan watak, sikap, dan perilaku yang baik. Dengan mengamalkan hal tersebut dalam setiap aktivitas, maka bangsa Indonesia akan mampu meraih apa yang dicita-citakannya. Oleh sebab itu, maka bangsa Indonesia mengakui
tuntun serta pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kaitan filsafat dan pandangan hidup di Indonesia. Jadi filsafat pada dasarnya berarti pemikiran, dan Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup bangsa menjadi pedoman dan penyelenggaraan pembangunan negara agar bangsa dapat berdiri kokoh. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, di mana Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, agama, dan kebudayaan. Jadi secara definisi dan juga substansi, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila sangat relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai terkandung di dalamnya yang bersifat universal, yang memuat seluruh kehidupan bangsa ini yang beragam latar. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan memaparkan tentang realita yang terjadi dalam kehidupan sosial dalam menerapkan filsafat Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan tentang definisi filsafat, khususnya untuk filsafat Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan fenomena nyata dalam kehidupan sosial yang terjadi dalam menerapkan filsafat Pancasila. Jadi, pada umumnya dalam pelaksanaannya, penerapan dari filsafat Pancasila ini terbagi menjadi dua, yaitu bersifat positif dan negatif. Bersifat positif artinya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila mengarah ke hal yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu mengikuti pemilihan umum dan tindakan sosial lainnya. Dan yang bersifat negatif tentunya berbanding terbalik dengan hal positif. Contohnya tidak mengikuti pemilihan umum, atau bisa disebut. Baik, pada poin ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau realita yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia mengenai filsafat Pancasila yang berhubungan dengan agama di dalam kehidupan kita. Dalam sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai religius yang diajarkan oleh agama. Oleh sebab itu, agama dan negara atau sebaliknya terdapat suatu hubungan timbal balik yang berarti saling menguntungkan satu dengan yang lain. Agama sendiri selalu mengajarkan suatu hal yang baik itu mengenai kedamaian, sikap saling memaafkan, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Namun di sisi lain, agama juga dapat menjadi pemicu kehancuran bagi negara itu sendiri, sebab kurangnya rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Hal ini terkadang disebabkan karena perbedaan ajaran atau perbedaan pendapat. Bahkan rasa toleransi dalam menghargai sesama manusia juga mulai mengurang. Contohnya saja seperti diskriminasi terhadap orang-orang Papua hanya karena perbedaan ras. Namun melalui hal ini dapat kita lihat bahwa di Indonesia sendiri terdapat beragam budaya, ras, suku, agama, bahkan lain-lainnya. Melalui hal ini, inilah fungsi toleransi antara sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, agar tidak ada lagi permasalahan baik itu dalam agama ataupun ras untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Namun sebaliknya, ada rasa untuk saling menghargai. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kita masuk dalam realita yang terjadi dalam kehidupan budaya dalam menerapkan filsafat Pancasila. Budaya adalah salah satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan setiap daerahnya, sehingga memiliki banyak sekali perbedaan dan secara tidak langsung mengubah kebiasaan juga pola pikir masyarakat Indonesia.
Namun dengan adanya kerjasama untuk berupaya memperkenalkan budaya asli Indonesia di setiap tempat yang ada, memiliki tujuan untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dari mengenal ini dapat bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat menghargai perbedaan yang terdapat di Indonesia, sehingga dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan untuk masyarakat bangsa Indonesia. Dalam realita yang dilihat di Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu melawan budaya luar yang masuk ke Indonesia dan mempengaruhi budaya asli Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila dengan sifat toleransi dan saling membantu tanpa memandang perbedaan. Dalam sila ketiga, menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia harus bersatu, baik itu melawan segala yang membuat perpecahan budaya yang dimiliki, dengan melawan budaya yang datang ke Indonesia secara bersama-sama, dengan memperkenalkan budaya asli Indonesia agar dikenal dan tidak dilupakan pada zaman sekarang ini. Baik, di sini saya akan memaparkan realita yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dalam menerapkan filsafat Pancasila. Ketika melihat fenomena atau realita penerapan filsafat Pancasila dalam ekonomi yang terjadi di Indonesia, hampir beberapa masyarakat yang merasakan kemiskinan atau ekonomi yang tidak cukup. Di Indonesia, warga masyarakatnya masih mengalami kemiskinan. Ada masyarakat miskin yang begitu cepat mengalami pendapatan sehingga keluar dari garis kemiskinan seiring stabilnya harga-harga kebutuhan pokok. Tetapi banyak juga yang mengalami ekonomi yang rendah, bahwa mereka hanya terus begitu saja dan tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan subbab sebelumnya, kita mengetahui bahwa filsafat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia didasarkan pada Pancasila. Namun, pada kenyataannya sekarang ini, hal tersebut mulai luntur dikarenakan modernisasi dan juga faktor lainnya ialah mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kelompok secara membabi buta. Dalam realita demikian yang problematis, diperlukan tindakan atau upaya untuk mengatasi hal tersebut. Secara sederhana, tindakan tersebut ialah mulai mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara. Adapun secara praktis, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat umum maupun secara khusus mahasiswa-mahasiswi STT-GKE. Secara ringkas, ada 5 poin, yaitu terlibat, aktif, dan jujur dan bertanggung jawab dalam pemilu. Kemudian kedua, melatih diri bertanggung jawab, mengelola keuangan, waktu, dan prioritas pribadi, menghindari sikap korupsi. Hal ini diperlukan untuk menghindari sikap korupsi. Kemudian tanamkan rasa simpati, empati, dan peduli pada orang lain yang mengalami kesusahan. Lalu yang keempat ialah belajar menghormati sesama dalam kehidupan bersosialisasi. Dapat dimulai dengan berhenti melakukan perundungan atau bully secara verbal maupun non-verbal terhadap orang lain. Kemudian belajar menggunakan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah. Itu saja yang dapat disampaikan, kiranya dapat menolong kita sama-sama belajar. Terima kasih.